Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Bapa, pagi hari ini kembali kami siap untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Follow the Money. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 23 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Pernyataan Tuhan yang sangat jelas dan terang-terangan ini menggambarkan perbedaan yang nyata antara hidup agamawi dan kehidupan yang rohani, atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Agamawi selalu menitik beratkan kepada apa yang tampak di luar, namun Tuhan justru menaruh penekanan yang sangat penting terhadap apa yang di dalam. Agamawi mengajarkan harus begini dan harus begitu, terlihat seperti ini dan seperti itu. Namun Tuhan justru menghendaki kita bersih dari dalam, dari hati nurani dan pikiran-pikiran kita terlebih dahulu. Seringkali banyak manusia atau gereja sekalipun enggan untuk membangun dan membersihkan apa yang ada di dalam. Namun kita jauh lebih suka untuk mempercantik apa yang ada di luar. Sebab upah untuk kecantikan yang di luar itu jauh lebih manis, dan kita akan menerimanya dan menikmatinya langsung atau lebih cepat daripada upah dari kecantikan yang di dalam. Oleh karena upah yang langsung dan manis itulah, manusia berlomba-lomba mempercantik apa yang ada di luar, sementara yang di dalam justru dibiarkan rapuh dan hancur. Apabila kita mau berlaku jujur, coba perhatikan fokus hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apabila kita mau belajar untuk meneliti dan memperhatikan posisi dan fokus hati kita yang sesungguhnya, apa atau siapa yang kita kejar. Dalam ilmu akuntansi forensik, ada sebuah istilah yang disebut follow the money. Saya percaya teori
atau rule dari follow the money ini ada berdasarkan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Follow the money adalah pendekatan, teknik, atau teori dalam penegakan hukum dan akuntansi forensik yang berfokus melacak jejak aliran dana mencurigakan untuk menemukan pelaku kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi dan kejahatan keuangan. Pendekatan ini mencari hasil kejahatan terlebih dahulu dibandingkan mencari pelaku. Dalam hal yang sama, apabila kita mau berlaku jujur, baik untuk saya pribadi maupun kita sebagai gereja, coba aplikasikan teori follow the money ke arah mana saya atau kita menghabiskan uang yang Tuhan percayakan bagi kita. Berapa presentasi uang kita habiskan untuk kepentingan-kepentingan yang sekedar berguna untuk mempercantik dari luar, seperti bersenang-senang, bermewah-mewah, makan minum berlebihan, pesta pora, tamasya, dan lain sebagainya. Dan berapa persentase uang yang saya terima, yang saya gunakan untuk mempercantik yang di dalam, membangun manusia batinia. Kita tahu persis bahwa saya sedang membangun yang di dalam atau yang di luar. Hal yang sama terjadi dengan banyak-banyak gereja. Berapa persentase uang gereja digunakan untuk tujuan Tuhan dan berapa yang kita gunakan untuk tujuan saya atau tujuan gereja kita. Kejujuran ini akan menjadi sebuah pernyataan yang tegas dan jelas. Apakah saya sedang membangun manusia batinia yang di dalam atau sekedar mempercantik yang di luar? Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terus menegur dan mengajar setiap kami. Bapa, terus ingatkan dalam hati kami agar kami mampu menjaga hati serta pikiran kami, agar apa yang ada dalam hidup kami itu semua boleh berkenan untuk Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.